Ya. Bab 4 ya, dalam strategi ya. Jadi selama ini kelemahan kita itu di strategi, money management ya, psikologis, mental, modal, hampir semua ya kelemahannya, tapi ada satu yang ya anggaplah di atas BEP ya, tapi ada V dan kayaknya masih BEP. Nah, ditingkatkan. Jadi kelebihan kita itu di ilmu. Ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, bab 4, strategi musiman di trading ya. Jadi ini bab 4 ya. Yang dimaksud musiman yaitu rebalancing. Rebalancing itu ada rebalancing MSCI yang paling berbobot. Kemudian FTSE berbobot nomor 2. Kemudian IDX apa? Ya IDX betul, IHSG ya. IHSG dan yang keempat adalah FTSE. Sedangkan Wisdom Tree kita kasih catatan aja kalau pas tahu momennya ya. Jadi Wisdom Tree kita belum tahu momennya, cuma dari kata-kata orang atau dari grup-grup ya. Jadi kita bisa ketinggalan momentum ya. Jadi di sini kita kenapa musiman? Itu karena pasti, musimnya itu pasti seperti musim mangga, musim durian, musim rambutan. Ya itu pasti ya. Maksudnya ya kalau ada hama ya sama di trading juga ada musiman, tapi pas ada Covid ya, pas ada geopolitik ya, regional, ada perang dagang ya, itulah hama-hama yang mengganggu musim-musim durian, musim rambutan, musim apalagi yang sifatnya musiman, durian, rambutan, duku dan sebagainya lah ya. Nah di situ biasanya ketentuan rebalancing itu misalnya kalau IHSG itu free float misalnya 7,5% ya, 6 top market atau 80 market yang terliquid ya. Likuiditas transaksi ya, market di pasar reguler ya, market cap dan free float ya. Valuasi ya, ini ngawur-ngawur nggak apa-apa ya, ngawur-ngawur tapi bukan ngawur sebenarnya, drilling ya, bukan ngawur, cenderung ke drilling. Valuasi transaksi, kinerja keuangan ya, kepatuhan tuh ya nggak main sendiri misalnya, nggak apa ya, misalnya free floatnya tidak boleh kurang dari sekian, laporan keuangan disampaikan tepat waktu, ada corporate action dilaporkan dan sebagainya. Itu adalah kepatuhan ya, terus dan lain-lain. Terus inventarisasi variabel, yaitu di sini adalah MSCI, FTSE, IHSG, Indeks Victor atau Movis, Wisdom Tree, window dressing, January effect, Imlek effect, Lebaran effect, ya, Lebaran effect before, after, mungkin dan lain-lain. Ya. Mungkin musim dividen, musim laporan keuangan.
Di sini ya ingat variabel bandar, order book, dan base bid fall dan base over fall. Rumus 1 kali gap down, 2 kali gap down, 2,5 kali gap down. Cari video tip dan trik di YouTube. Amati saham yang di del di rebalancing, terutama yang akan di buy di eksekusi debt, terutama yang akan di buy di eksekusi debt. Riset tingkat keberhasilan. 5. Di eksekusi debt, amati saham yang di del di big cap, medium cap, dan small cap. Terus jurus gap up dan gap down, ini biasanya di akhir rebalancing, menggunakan makro E, akan nendang di saat rebalancing dan eksekusi debt. Semakin berbobot rebalancing, semakin nendang. Jadi poin ke-6 ini, biasanya di akhir rebalancing, terutama rebalancing yang paling berbobot, itu akan terjadi kontraksi, gempa bumi, karena aliran dana yang sangat besar. Dalam hal ini yang paling berbobot adalah MSCI. Nah, kita pantau dan kita ambil strategi menghadapinya. Jadi 7, di akhir rebalancing pasang jaring di posisi bid, misalnya 1,5% minus di order book. DLQ 45, IDX 80, MSCI, Movies, FTSE, atau saham-saham major atau setengah BC pada peristiwa musiman. 8. Dikombinasikan dengan jurus makro K. 9. Jurus merah masuk untuk saham yang gap down. 10. Analisa suatu keputusan berefek negatif atau positif. 11. Riset MSCI menjelang prediksi, menjelang rebalancing ya. Jadi kita buat prediksi yang akan masuk rebalancing maupun yang akan di del. Dan kita akan tentukan strategi buy ya, melalui review rebal yang telah kita buat. Sepertinya manajemen investasi buy sebelum pengumuman rebalancing. Jadi kita ikut buy, beli di lowest, kalau nggak bisa ya beli di low sebisa mungkin. Ya. Kalau masih nggak bisa ya, kalau masih ragu, sebentar ya. Ya. Kalau kita masih ragu ya ambil di closing. Harga pas rebalancing dimulai biasanya hijau karena euforia rebalancing. Jadi ingat ya, jadi MI itu buy-nya sebelum ya, karena dia ya di antara trader atau di antara ya investor atau pemain saham ya, itu ya yang paling tahu ya sekuritas ya, karena dia institusi, atau big money karena dia institusi, dia punya link ke MSCI misalnya kan, FTSE, bursa, Movies ya.
punya link, dan punya data, misalnya yang ada di big cap, small cap, mid cap, itu saham-saham apa aja. Dan mempunyai kalkulasi, analisa, prediksi, cenayang, saham-saham apa yang paling tidak mempunyai ikan besar masuk ke rebalancing, baik yang di add maupun di del. Nah, yang 12, bobot potensial gainnya gedean mana antara yang big cap dan mid cap dan small cap. Ya, ini belum dianalisa ya. Kalau secara feeling, berdasarkan pengalaman yang ada ya big cap yang jelas, karena ya big capital. Kenapa kita pilih analisa musiman ini? Karena bisa gebuk ya. Karena sama-sama ada euforia, rebalancing. Jadi, anggaplah kenaikan kelas, jadi ada euforia, les jadi rame, ya kan? Bimbel jadi rame, lebih giat belajar dan sebagainya. Jadi kita bisa gebuk ya, MSCI boleh, bukan LQ45 aja ya, jadi bisa gebuk. Nah, ini yang terutama LQ45 itu kalau yang IHSG ya. Bisa gebuk ya. 13 bisa gebuk, yang 14 untuk sementara yang jadi will adalah saham-saham LQ45 atau saham major karena dana terbatas dan bisa gebuk. 15 tak perlu banyak saham, bisa lebih konsen ke riset. Jadi kalau saham Belvin ya, sebetulnya bagus juga saham Belvin ya, bukan menjelekkan saham Belvin, tapi daya tampung otak kita itu terbatas ya. Jadi seperti kami ya, kita itu ya udah terbatas kemampuan daya ingatnya ya. Bukan mudah lagi. Jadi kalau terlalu banyak saham ya, terlalu banyak yang diingat ya, terus otomatis banyak lupa. Nah, itu kenapa kita milih ya rebalancing ini. Jadi tidak terlalu banyak saham, bisa lebih konsen di riset. 16, perhatikan kondisi indeks hijau tebal, hijau tipis, merah tipis, atau merah tebal, dan yang lain untuk lebih mengharmonisasi keputusan sell dan buy. Ya, perhatikan, kami ulang ya, perhatikan kondisi indeks hijau tebal, hijau tipis, atau merah tipis, atau merah tebal malah, dan yang lain untuk lebih mengharmonisasi. Jadi kita memang perlu harmoni untuk keputusan sell dan buy. 17, ingat trading berdasarkan momentum musiman. Jadi momentum musiman ya, di mana ada nyawa ya, ada momentum itu sendiri, ada euforia ya, di mana manajemen investasi seluruh dunia memandang rebalancing, yaitu dalam hal ini adalah MSCI misalnya. 18, di tengah evaluasi IHSG Q2 2025 yang kurang greget, di mana LQ45 nggak ada yang di del. Nah, ini waktu yang LQ45 yang nggak ada di del ya. Jadi ya kalau nggak ada yang di del ya nggak greget otomatis. Nggak ada yang di del, nggak ada yang ditambahkan apalagi, atau hasil nihil ya maksudnya. Nah, jelas kurang greget karena memang tidak ada arus kas keluar masuk buy dan sell. Masih ada peluang dengan menggunakan makro E dikombinasikan dengan makro K. 19, perhatikan anomali IHSG. IHSG hijau, tetapi saham yang hijau jauh lebih sedikit daripada yang saham yang merah. Seperti kemarin, peristiwa MCI ya. Itu saham, kita lihat ya. Di sini ada datanya. Nah, ini adalah MSCI kemarin. MSCI Q3 semester 2 2025, di
di mana indeks di posisi naik 0,58%, tetapi saham-sahamnya banyak yang merah. Bahkan 418 yang merah, yang hijau hanya 251. Ya. Ini disebabkan ya ini ada cuan ini ya. Langsung mengingatkan karena ada cuan dan konconya. Cuan, PTRO, brand, BRPT itu memanfaatkan momentum rebalancing ini karena ada emiten P cuan dan PTRO masuk rebalancing sekaligus. Jadi dua emiten Papa PP itu masuk rebalancing ya. Cuan di add di big cap, sedangkan PTRO di add di small cap. Nah, ini ya contohnya ya. Hijau rasa merah tadi. Disebabkan saham market cap besar hijau tebal, terutama saham konglomerat Papa PP, Group dan DSSA dan lain-lain saham yang bervaluasi besar. Ini DSSA milik Sinarmas, terus ada Ratu dan Raja milik Happy Hub Soro ya, dan lain-lain saham yang bervaluasi besar. Jadi screening saham yang mau masuk rebalancing itu sudah kita lakukan. Buat video satu ya, buat video prediksi ya yang masuk rebalancing dan riset baik yang prediksi yang masuk maupun yang detail di rebalancing. 2. Saham baru IPO ya, misalnya 5 tahun yang baru IPO yang masuk kriteria lebih banyak daripada saham-saham yang mature. Terutama yang masuk rebalancing sebelumnya seperti AAD, ya, cuan juga, DSSA juga, ya. Cuan masuk FTSE, cuan masuk MSCI small cap, ya. Kemudian AAD masuk IHSG yang terakhir, kemudian masuk ke FTSE dan masuk ke Mofis, ya, itu AAD. Sedang PTRO masuk ke IDX 80 rebalancing IHSG. Ya, itu ya, dan seterusnya. Oh, ini ya udah terang. Ya. Terus coba antri yang detail rebalancing. Jadi coba antri yang detail di rebalancing. Kasus MMN, MTEL, dashboard trading 1 atau 2 hari. Jadi ini yang detail ya, detail rebalancing. Kalau besok ya MBMA dan LPPF. Oh, LPPF. Sahamnya si Panin, PNLF ya, PNLF ya. Jadi yang detail itu di big cap ada Adaro, kemudian PNLF dan MBMA. Jadi spekulasi terukur sebelum announcement rebalancing, jual di hari H atau di H-1. Hold yang masuk rebalancing. Jadi jual di hari H itu yang tidak masuk rebalancing. Seperti kemarin Pani saya jual, Breeze saya jual, Brand juga saya jual. Terus Brand itu
hold nggak apa-apa karena dia ada sentimen cuan dan PTRO masuk MSCI big cap untuk cuan dan PTRO di small cap. Di hold masuk ke rebalancing, biasanya strategi saya jual di hari kedua atau H+1. Gebuk jika yakin. Tuesday 29 Juli 2025, catatan rebalancing IHSG semester 2 Q2 2025. Sukses menggunakan margin seperti MSCI kemarin juga. Buy sebelum announcement saham yang diperkirakan masuk IHSG atau MSCI ya. Adi benar tebakannya, brand yang meleset, PTRO masuk IDX 80. Jual saham yang nggak masuk rebalancing ya. Yang di-add di IDX 80 tiga-tiganya saham energi, AAD ya, PTRO dan Raja. Nah, Ratu masuk ke MSCI. Terus variabel data untuk buat video raport rebalancing ya. Chart daily sesi 1. Ini terutama di closing ya, di akhir rebalancing. Chart daily sesi pre-closing ya. Atau pasar gelap. Chart daily sesi 2 atau closing ya. Order book MSCI before after, gap up dan gap down, saham small cap, big cap, medium cap. Ini kalau FTSE ya, ada medium cap, chart maintenance, chart comparison. Oh ya, jadi perhatikan saham maintenance dan saham yang tidak maintenance. Jadi maintenance itu ya main sendiri ya. Seperti DSSA itu ya, tapi harganya udah 60 lebih, jadi kita nggak berani masuk. Padahal udah stock split ya. Karena satu lotnya itu 60 juta harganya. Jadi pertimbangan itu nggak berani. Karena kita masuk, ya yang cuan, PTRO, brand, PANI, BRIS, nggak kebagian. Chart comparison dan lain-lain. Ya, chart comparison perlu ya. Kalau akhir rebalancing atau pas eksekusi kita buat. Ya. Praktek menggunakan MA20, analisis result, gap before, ya kemarin nggak sempet karena ngawasin ya. Nggak buat bisa kontrol makro G-nya nggak jalan, atau makro rebalancing nggak dijalankan karena konsen ya, karena kita pakai margin 50 juta. Gap before samping kanan kolom rank. Apa ini? Ya, kita lewatin aja. Contoh kasus rebalancing Q2 di mana yang direbalancing MBMA, MTEL yang di-add di small cap. Nah, ini MBMA itu baru dimasukin ya, terus langsung diusir dari small cap MSCI Q2. Di Q3 MBMA di Dell. Nah, nanti kita incer ini ya, MBMA di akhir rebalancing atau di eksekusi debt. Dan yang di Dell dari small cap yaitu Indi, Harum, Semra, Wika. Wika di suspend ya. Buat chart comparison after rebalancing atau 5 hari dimulai dari eksekusi debt. Indi, Harum, Semra, Wika ya. Ya kemana otomatis Indi dan Harum, Semra kita perhatikan. Tapi lupa hasilnya ya. Tuesday 29 Juli 2025, tip dan trik saham musiman. Perhatikan saham konglomerat. Nah, ini di Q3 MSCI itu betul-betul konglomerasi merajai rebalancing. Cuan, brand, PTRO, BRPT itu milik Papa PP. Kemudian AAD
Adro itu milik Boy Thohir. Ratu Raja itu milik Happy Hapsoro, suaminya Puan. Kemudian Triputra Rahmat, Aadi dan TPAG. Kemudian Triputra Rahmat. Terus kemudian Haritanu dengan kepiknya mengaruh ke MSKY, Haritanu Group ya. Jadi PP ini suka berorkestrasi ya, volatil sahamnya. Karena seperti brand itu saham pabriknya memang tertulis 14% atau 12% ya. Tetapi yang betul-betul di publik hanya 1%, itu pun dikuasai asing. Jadi dengan mudahnya dia up and down, naik 10% di gap up ya. Itu brand ya. Jual semua saham di saat rebalancing. Ini yang meleset dari perkiraan. MSCI adalah rebalancing paling berbobot dibanding yang lain. Lihat gap up di open, lihat gap down di rebalancing. Ya. Nah, itu ya. Rebalancing saham musiman bisa dibuat catatan di prakteknya. Kita buat bab 4 ya. Bab 4 ya, bab 4 itu adalah strategi musiman. Saya kira cukup ya. Kita kembali ke judul bab 4, strategi musiman di trading. Salam sehat.